Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 praktikum pembelajaran mesin ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Kredit Risk sebagai implementasi dari pemodelan distribusi Bernoulli dan binomial. Kenal maka kata sayang, maka kami akan memperkenalkan diri. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Kanaya Dea Talita Ahmad dengan ujung NIM 001. Yang kedua ada saya sendiri, Sarah Natalia Geraldine dengan ujung NIM 022. Yang ketiga ada Yunika Priscila Sitorus dengan ujung NIM 071. Yang keempat ada Menisa dengan ujung NIM 076. Yang kelima ada Revaldo Dava Fahmindo dengan ujung NIM 085. Yang keenam ada Yunita Amelia Puspitasari dengan ujung NIM 118. Dan yang terakhir ada Ibnu Farhan Al-Ghifari dengan ujung NIM 121. Studi kami ini menggunakan dataset kredit risiko untuk menganalisis profil kredit pelanggan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan risiko kredit. Data mencakup berbagai atribut seperti usia, pendapatan, riwayat kredit, jumlah tanggungan, dan lainnya. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku pelanggan dalam hal pembayaran kredit dan untuk mengidentifikasi pola-pola yang berkaitan dengan pelanggan yang memiliki risiko kredit yang tinggi. Hasil studi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam hal persetujuan kredit, penetapan suku bunga, dan manajemen risiko kredit secara keseluruhan. Diharapkan bahwa temuan dari studi ini akan memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang dinamika risiko kredit dan dapat digunakan sebagai dasar untuk peningkatan strategi manajemen risiko kredit di masa depan. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang mengenai dataset yang kami pakai. Dataset yang kami pakai merupakan dataset risiko kredit atau kredit risk, yang merupakan potensi kerugian akibat ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, baik itu utang pokok, bunga, atau keduanya. Resiko kredit merupakan salah satu resiko yang paling signifikan yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan oleh kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang mereka. Oleh karena itu, dalam tugas ini akan dilakukan pemrosesan dan analisis data untuk memahami pola dan tren yang terkait dengan resiko kredit. Pemrosesan data akan mencakup penanganan nilai yang hilang atau missing value, pengkodian variabel kategorial, kemudian pemilihan fitur yang relevan, dan pembuatan model yang sesuai dengan masing-masing studi kasus. Adapun tujuan dari pengerjaan tugas kami yang pertama yaitu analisis resiko dan prediksi kegagalan, yang dimana di sini kami menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan default pada pinjaman. Kemudian yang selanjutnya yaitu probabilitas persetujuan pinjaman berdasarkan tujuan peminjam, yang dimana di sini kami menganalisis probabilitas keberhasilan peminjam dalam mendapatkan pinjaman berdasarkan tujuan pinjaman yang diinginkan. Baik, sebelumnya saya Menisa dengan NIM 121450076 akan menjelaskan mengenai metode. Terdapat 4 tahapan yang dilakukan pada metode kali ini. Yang pertama ada deskripsi data, lalu cleaning data, distribusi Bernoulli, dan distribusi binomial. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai deskripsi data. Pada pengerjaan tugas praktikum pembelajaran mesin modul 1 kali ini, kami menggunakan dataset kredit risk yang menyimpan informasi terkait data kredit yang bersifat simulasi dari lembaga kredit. Data ini memiliki 32.581 baris dan 12 kolom yang mencakup berbagai informasi terkait peminjam dan pinjaman. Selanjutnya, cleaning data yang menampilkan informasi dataset, kemudian melihat apakah ada data yang kosong atau tidak pada data. Outputnya akan menunjukkan jumlah missing value untuk setiap kolom. Kolom person M-Lang memiliki 895 missing value, sedangkan kolom loan in red memiliki 3.116 missing value. Next.
Selanjutnya, distribusi Bernoulli. Tujuan dari distribusi ini adalah untuk membantu menghitung probabilitas hasil sukses atau gagal. Distribusi yang digunakan untuk menggambarkan hasil dari eksperimen dengan dua kemungkinan hasil, yaitu sukses, yang biasanya disimbolkan sebagai 1 atau gagal, yang biasanya disimbolkan sebagai 0. Kemudian ada distribusi binomial, yang memiliki tujuan menghitung probabilitas jumlah kejadian sukses yang terjadi dalam serangkaian percobaan independen. Distribusi probabilitas diskrit yang digunakan untuk menggambarkan hasil dari serangkaian eksperimen independen dalam percobaan Bernoulli yang memiliki dua kemungkinan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, nama saya Yunika Priscilla Sitorus Pane, NIM 1214571. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Next. Nah, di sini kita akan melihat deskripsi data kita, yaitu yang pertama ada import dataset. Nah, pada deskripsi data, yang pertama kita lakukan yaitu mengimport dataset menggunakan import pandas dan import NumPy, di mana nanti dataset credit risk itu dimuat ke dalam data frame atau DF. Next. Nah, kemudian di sini kita akan melihat informasi data. Nah, pada data frame ini berisi data terkait dengan pinjaman atau kredit dengan berbagai kolom yang mencakup informasi seperti ada usia peminjam, pendapatan, tujuan peminjam, dan yang lainnya. Nah, di mana nanti itu pada tampilan awal ini bisa digunakan untuk memahami struktur dan karakteristik dasar dari data kita. Jadi, hal ini nanti berguna pada analisis yang akan kita lakukan untuk selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revaldo Dakopardi 85 dari kelas FB. Langkah selanjutnya kita akan melakukan identifikasi missing value. Di sini kami menggunakan fungsi df.isNull lalu .sum untuk menjumlahkan missing value tersebut. Dapat dilihat di hasilnya bahwa terdapat 895 missing value pada kolom %_m_length dan terdapat 3116 missing value pada kolom loan_rate. Karena missing value yang didapati tersebut cukup banyak, kemudian kita akan melakukan penanganan missing value-nya dengan mengisi nilai missing value tersebut dengan nilai median dari masing-masing kolom. Kenapa kita tidak menghapus missing value tersebut? Karena jika kita menghapus nilai missing value yang terlalu banyak, takutnya nanti akan berdampak pada analisis data selanjutnya. Kemudian kita isi nilai missing value tersebut dengan nilai median dengan fungsi df.median lalu df.real. Oke, next. Oke, selanjutnya kita mengecek distribusi variabel kategorikal. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa variabel-variabel yang bersifat kategorikal atau objek itu ada variabel person_home_ownership, variabel loan intern, loan grade, dan juga cb_person_default_on_file. Nah, dapat dilihat untuk persebaran distribusi person_home_ownership ini, data tertinggi atau terbanyak itu terdapat pada rent dengan jumlah data kurang lebih 17.000, lalu diikuti dengan mortgage dengan jumlah data kurang lebih 13.000, kemudian on dengan jumlah data kurang lebih 3.000, dan other dengan jumlah data di bawah 1.000. Selanjutnya pada distribusi loan intern dapat kita lihat bahwa persebarannya tidak begitu jauh. Kita dapat dilihat bahwa persebaran tertinggi itu terdapat pada data education dengan jumlah 7.000, kemudian diikuti dengan medical dengan jumlah 6.000, lalu yang paling sedikit itu adalah home improvement dengan jumlah kurang lebih 3.500. Next. Selanjutnya kita dapat lihat distribusi pada kolom loan grade. Di sini dua data tertinggi yaitu grade A dan grade B dengan grade A dengan nilai data di atas 10.000. Kemudian data terkecil terdapat pada grade G dengan nilai di bawah 1.000. Selanjutnya kita lihat
distribusi variabel kelasnya, yaitu CB percent default on file, dapat dilihat bahwa di sini distribusinya tidak seimbang. Terdapat imbalance, yaitu data dengan isi N itu lebih besar daripada data dengan isi Y. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Ibnu Agifari dengan NIM 121-450-121. Sini akan korelasi antar variabel. Sini terdapat matriks korelasi menunjukkan koefisien korelasi antar sub variabel numerik dengan nilai korelasi sekiranya -1 hingga 1. Dapat dilihat korelasi antar usia dan pendapatan tahunan itu sebesar 0,17, menunjukkan hubungan positif lemah. Artinya semakin tua usia seseorang, mungkin pendapatannya juga cenderung lebih tinggi. Lalu selanjutnya korelasi antar jumlah pinjaman dan pendapatan tahunan. Berkisar sekitar 0,26 itu menunjukkan hubungan positif, sehingga menandakan bahwa orang dengan pendapatan lebih tinggi cenderung meminjam lebih banyak. Selanjutnya adalah korelasi antar tingkat bunga pinjaman dengan status pinjaman. Itu sekitar 0,33, itu menunjukkan hubungan positif sedang. Ini menunjukkan hubungan tingkat bunga yang lebih tinggi berhubungan dengan kemungkinan default yang lebih tinggi juga. Lanjut. Dari pemodelan model logistic regression, kita mendapatkan nilai angka sebesar 79,8%. Hal itu menunjukkan tingkat keakuratan yang lebih baik mesti risiko kredit. Di sini kita melakukan kurva ROC menggambarkan FVR dengan false true rate dengan true positive rate. ROC-nya sebesar 0,75. Itu menunjukkan kualitas model dengan membedakan antara dua kelas variabel, default dan non-default. Semakin besar nilai ROC-nya, semakin baik model misalkan kualitas kelas. Oke, selanjutnya mungkin dilanjutkan dengan teman saya. Jika selanjutnya akan saya jelaskan. Sebelumnya, memperkenalkan diri, nama saya Kanaya Detalita Ahmad dengan NIM 121450001. Jadi, pada pemodelan dan evaluasi kali ini dihasilkan sebuah visualisasi heat map yang menampilkan matriks konfusi diagonal utama dari heat map, menunjukkan prediksi yang benar, sementara elemen di luar diagonal utamanya adalah prediksi yang salah. Next. Output di atas itu menghitung probabilitas keberhasilan untuk setiap tujuan pinjaman dalam dataset credit risk berdasarkan distribusi binomial. Distribusi binomial digunakan karena kita menghitung keberhasilan untuk setiap tujuan pinjaman yang memiliki dua hasil yang mungkin antara berhasil ataupun tidak berhasil. Next. Dapat disimpulkan bahwa tujuan pinjaman dengan probabilitas persetujuan tertinggi itu adalah pada variabel debt consolidation dengan peluang sebesar 0,285, disusul dengan medical dengan peluang sebesar 0,267, dan tujuan pinjaman dengan probabilitas persetujuan terkecil adalah venture dengan peluang sebesar 0,148. Next. Untuk yang terakhir, kesimpulan, dalam analisis resiko dan prediksi default, kami menggunakan model logistic regression, didapat akurasi sebesar 79,8%. Namun, model tersebut memiliki performa yang lebih baik dalam prediksi untuk kelas yang non-default daripada kelas yang default.
Ini menunjukkan bahwa model cenderung melewatkan banyak kasus default yang sebenarnya. Perlu dilakukan penyesuaian atau pengoptimalan lebih lanjut pada model untuk meningkatkan kinerja dalam mengidentifikasi kasus default. Sekian untuk Sekian presentasi presentasi. akan dilanjutkan oleh MC. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.